Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Pemudik yang kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni Lampung melonjak, ribuan kendaraan dan pejalan kaki memadati area pelabuhan pada Kamis malam. Berdasarkan data ASDP cabang Bakahuni, sejak Rabu hingga Kamis pagi, 61.000 lebih penumpang telah menyeberang ke Pulau Jawa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat jelang puncak arus balik Lebaran hari Sabtu dan Minggu. Kondisi lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar Kamis malam, Saudara, baik yang mengarah ke Semarang maupun Jakarta. Perjalanan arus balik menuju Jakarta mulai meningkat, volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta meningkat 1.500 sampai 2.000 kendaraan per jam. Untuk memantau arus balik Lebaran, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juru kamera Septa Yoga di Pelabuhan Bakahuni Lampung, serta ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Roy di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Selamat malam rekan-rekan. Saya ingin ke Bakahuni terlebih dahulu, ada Rahma di sana. Rahma, bagaimana kondisi malam ini? Kapan arus balik diprediksi akan terjadi di Bakahuni? Iya Nitya, kalau kondisi di Pelabuhan Bakahuni Lampung saat ini memang jumlah kendaraan yang masuk nih sudah mulai meningkat begitu ya Nitya. Dan ini peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakahuni ini sudah kami pantau sejak pukul 10 pagi tadi. Baik itu dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 ataupun dari bus yang akan mengangkut penumpang dari Pelabuhan Bakahuni menuju ke Pulau Jawa pada arus balik Lebaran 2025 ini. Kalau dipantau dari kasat mata saja memang sudah terjadi kenaikan begitu ya Nitya. Dan dari pantauan udara juga terlihat bahwa tidak hanya di dermaga 7 tempat saya melaporkan ini adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal, juga ada di dermaga reguler lainnya. Tapi kalau kita gambarkan begitu Nitya, untuk antrian ini hanya terjadi sebentar namun memang cepat terurai. Terurainya adalah ketika dari kapal ini sudah selesai dalam proses bongkar, maka kendaraan ini akan langsung masuk ke dalam kapal begitu yang akan nantinya menyeberangkan kendaraan-kendaraan ini ke Pulau Jawa. Begitu juga Nitya dan juga Saudara, selain dengan untuk kendaraan yang akan menyeberang, tentunya untuk penumpang pejalan kaki ini juga sudah mulai meningkat jumlahnya. Kalau kita berbicara data Nitya dan juga Saudara, ASDP ini sejak kemarin hingga hari ini sudah lebih dari 61.000 penumpang yang menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa, di mana rinciannya adalah lebih dari 55.000 yang berada dalam kendaraan, baik itu yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun naik bus ataupun kendaraan roda 2, dan juga lebih dari 6.000 yang pejalan kaki Nitya. Tidak hanya untuk peningkatan jumlah kendaraan yang menyeberang, begitu juga ada peningkatan jumlah penumpang pejalan kaki yang menyeberang ke Pulau Jawa. Tentunya untuk kapan arus balik ini puncaknya, dari ASDP menyebut puncaknya nanti terjadi pada tanggal 4 April 2025. Disebutkan bahwa kemungkinan ramainya kendaraan, jumlah kendaraan ini akan terus meningkat begitu di malam hari, mengingat juga pola-pola dari penumpang ini biasanya ini memilih untuk menyeberang di malam hari dibandingkan dengan pagi hari. Tapi tentunya untuk puncak dari arus balik ini diperkirakan pada tanggal 4, tapi memang tanggal 4 dan tanggal 5 begitu ya Nitya, dan akan berangsur menurun di tanggal 6 April 2025. Hingga saat ini walaupun jumlah kendaraan ini mulai meningkat di Pelabuhan Bakahuni, tapi sempat terurai dan tidak ada antrian yang terlalu panjang. Di kantong parkir ini sekitar ada antrian 3 sampai 4 baris saja. Nanti setelah masuk ke dalam kapal ini akan mulai terurai dan akan ada lagi antrian di kantong parkir, dan begitu juga dengan kondisi pada malam ini. Nitya. Terima kasih Rahma Piliang di Pelabuhan Bakahuni. Saya akan bergeser ke Gesi Lutfia dan juru kamera Roy di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Gesi, bagaimana pantauan di gerbang tol Kalikangkung malam ini? Ya, selamat malam Nitya dan juga Saudara. Untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung malam hari ini memang terpantau ramai lancar. Sempat tadi untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung ini mengalami peningkatan baik dari arah
masuk menuju Jakarta maupun arah keluar pada pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana biasanya rata-rata pada pagi menjelang siang tadi di angka 1.200 hingga 1.500, tapi tadi pada pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ini angka kendaraan yang melintas khususnya dari arah Semarang menuju Jakarta ini mencapai angka 2.000 hingga 2.300 per jamnya. Ini merupakan angka yang naik ya, cukup signifikan, di mana memang masyarakat ini sudah mulai melakukan perjalanan arus balik baik dari timur dan juga selatan menuju barat, yaitu menuju Jakarta. Selain itu saat ini sendiri gerbang tol Kali Kangkung sendiri juga membuka 7 gardu utama serta 8 gardu satelit masuk, kemudian ada 5 gardu utama serta 4 gardu satelit keluar. Hal ini nantinya bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, untuk menyambut arus balik ke arah Jakarta juga, Jasa Marga sudah mempersiapkan 20 alat mobile reader, di mana jumlah ini nantinya bisa diterjunkan ke lapangan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu Nitya dan juga saudara, jika kita berbicara data pada 2 hari terakhir ini, memang kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke Jakarta ini cukup mengalami peningkatan karena memang banyak masyarakat yang memilih melakukan perjalanan balik ke Jakarta agar menghindari keramaian. Selain itu, untuk H+1 hingga H+4 Lebaran ini, kendaraan dari arah Jakarta juga masih banyak yang melakukan perjalanan ke Semarang. Diduga hal ini terjadi karena memang banyak masyarakat di sekitaran Semarang ini yang melakukan perjalanan mudik lokal. Selain itu Nitya dan juga saudara, nantinya untuk menyambut arus balik Lebaran 2025 ini, Jasa Marga beserta Polda Jawa Tengah juga sudah menyiapkan berbagai skema atau rekayasa lalu lintas, di mana nantinya akan ada one way nasional dan juga one way lokal yang akan diberlakukan. Untuk one way nasional sendiri, rencana ini akan dilakukan pada tanggal 6 April 2025, di mana akan dimulai dari kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung sendiri menuju ke kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Nantinya one way ini akan dilaksanakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari gerbang tol Kali Kangkung ini bersama Menteri Perhubungan dan juga stakeholder terkait, begitu Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Roy di gerbang tol Kali Kangkung. Sebelumnya juga tadi sudah ada Rahma Piliang, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Septa Yoga di Pelabuhan Bakaheni. Terima kasih rekan-rekan.